Suaraku kedengeran nggak? Aman-aman. Dengar kok, Wir. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan dari kerja kelompok yang kemarin, yaitu sebelum itu kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Wira Satmina Laidi dengan NIM akhir 184 dengan awalan NIM 23, dan ada teman saya yaitu Ubaidillah dengan NIM 23 dengan NIM akhir 052. Terus ada Seli Nikmal Aulina Sinta dengan NIM 23111. Terus ada Dimas Izul Haq Bistomi dengan NIM akhir dengan NIM 24127. Baik, langsung untuk ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan topik manajemen nilai TI, se- serta sertakan teori atau referensi dengan memilih salah satu framework yang tersedia. Untuk di sini yang nomor satu, berdasarkan dari hasil teori yang saya dapatkan, dari COVID 2019, manajemen nilai TI adalah proses dalam tata kelola TI yang menjamin setiap investasi dan inisiatif TI memberikan nilai nyata, terukur, dan relevan bagi organisasi. Berdasarkan dari referensi dari sebuah COVID 2019, dari salah satu kutipan, yaitu The Basic Principle of INT Value is Delivery of Fit for Purpose Service and Solutions on time and within budget that generate the intended financial and non-financial benefit. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Untuk yang nomor dua adalah inti dari tata kelola TI, yaitu menciptakan nilai dari teknologi informasi. Manajemen nilai TI atau IT Value Management adalah disiplin kunci untuk mewujudkannya yang fokus pada mendapatkan manfaat nyata dari setiap inisiatif TI, bukan hanya mengukur ROI. Alasan pentingnya manajemen nilai TI dalam data kelola yaitu mengubah perspektif, mengubah pandangan tentang TI dari pusat biaya menjadi pusat investasi yang memberikan nilai, lalu memastikan akuntabilitas, menjadikan manajer proyek bertanggung jawab atas nilai yang dijanjikan melalui business case yang kuat, lalu mengoptimalkan sumber daya, memberikan kriteria objektif untuk memprioritaskan proyek-proyek teknologi informasi yang paling berdampak. Lalu memandu keputusan yang strategis, memberikan data yang dapat diandalkan untuk Dewan Direksi dalam mengambil keputusan investasi TI, membangun, membeli, outsource, atau menghentikan. Selanjutnya, kontribusi manajemen nilai TI terhadap business IT arrangement. Manajemen nilai TI mendorong keselarasan antara strategi TI dan bisnis dengan bahasa yang sama, di mana TI dan bisnis menggunakan metrik keberhasilan yang sama, seperti peningkatan penjualan. Lalu perencanaan terintegrasi, kolaborasi sejak awal melalui penyusunan business case. Lalu fokus pada outcome, beralih dari sekedar menyelesaikan proyek output ke pencapaian hasil bisnis outcome. Feedback loop berkelanjutan. Nilai proyek terus diukur dan disesuaikan setelah implementasi. Akuntabilitas bersama. Keberhasilan dan kegagalan menjadi tanggung jawab bersama antara TI dan unit bisnis. Lalu yang terakhir, kontribusi manajemen nilai TI terhadap pencapaian business value. Memaksimalkan ROI dengan memilih proyek yang paling berdampak. Mengurangi pemborosan dengan menghentikan proyek yang tidak memberikan nilai, lalu menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi TI yang sulit ditiru pesaing.
meningkatkan kelincahan bisnis dengan kerangka kerja yang memungkinkan respon cepat terhadap peluang baru. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan eh, dan karyawan melalui sistem TI yang dirancang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya nomor 3. Baik, untuk nomor 3 dipertanyakan komponen tahapan dan mekanisme penting dalam tata kelola TI. Yang pertama itu komponennya struktur, organisasi, dan mekanisme. Ini komponen yang penting. Ada komite tata kelola TI. Yang kedua itu struktur, organisasi pendukung, dan peran dan tanggung jawab sebagai Dewan Direksi, CEO, CIO, dan manajer manajer TI dan bisnis. Komponen penting kedua adalah kerangka kerja dan metodologi. Di sini dijelaskan strategic alignment model atau model SAM. Ini mengkonseptualisasikan hubungan antara strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur organisasi, dan infrastruktur TI. Ada juga BSC atau Balance Scorecard, mengukur kontribusi TI dan perspektif bisnis pengguna, keunggulan operasional, dan orientasi masa depan. Adapun COBIT atau kerangka kontrol TI yang mencangkup panduan manajemen, model kematangan, faktor keberhasilan kritis, dan indikator kinerja utama. Dan ada juga maturity model atau menilai tingkat kematangan dari 0 sampai 5 dalam aspek tata kelola TI. Ini untuk mengukur yang biasanya akan digunakan di framework COBIT. Adapun yang ketiga itu tahapan atau proses penting dalam tata kelola IT. Ini mekanisme juga termasuk. Yang pertama perancangan dan strategi. Yang kedua ada implementasi dan pelaksanaannya. Jadi kayak menganalisis hubungan bisnis TI dan memprioritaskan kesenjangan. Yang ketiga, pemantauan dan pengukuran untuk menilai kerja strategi TI menggunakan balance scorecard atau model kematangan yang tadi sudah disebutkan. Dan yang terakhir itu ada manajemen nilai TI atau yang dijelaskan di PPT terakhir, value sama dengan utility plus warranty. Utility kegunaan atau fungsi layanan. Di sini tujuannya increasing performance atau meningkatkan performa, mendukung pencapaian untuk kerja dan kebutuhan pelanggan. Dan reducing constraint mengurangi keterbatasan pelanggan dalam mencapai tujuan. Adapun waranti atau jaminan di sini mendukung availability atau layanan tersedia sesuai waktu dan tempat, capacity kapasitas yang cukup, continuity atau keberlanjutan, dan security layanan yang aman dan melindungi informasi pelanggan. Selanjutnya akan jelaskan nomor 4. Baik, untuk nomor 4 itu mencari kasus dari artikel ilmiah nasional atau internasional. Jadi saya mencari contoh kasus dari penelitian jurnal berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Dalam kasus ini, pemerintah Gorontalo ini menerapkan aplikasi SIMDA pendapatan untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA berpengaruh positif sebesar 57,3% terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan. Artinya, sistem ini mampu meningkatkan kecepatan pencatatan, mengurangi kesalahan manual, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dari sisi utility, SIMDA membantu menghasilkan laporan yang lebih cepat, akurat, dan relevan. Sedangkan dari sisi warranty, SIMDA menjamin ketersediaan laporan tepat waktu, kapasitas pengelolaan data yang besar, keberlanjutan proses, dan juga keamanan data. Namun, di penelitian ini juga mencatat bahwa masih ada sekitar 42,7% faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan seperti kompetisi SDM, kebijakan organisasi, dan infrastruktur pendukung. Jadi keberhasilan SIMDA ini belum sepenuhnya optimal. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 58 responden di Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. Lalu dianalisis menggunakan SPSS 22 dengan uji regresi linear sederhana. Kemudian hasil analisis inilah yang bahwa SIMDA berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi keuangan, laporan keuangan. Ya, mungkin sekian.
Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.